kali pada saat SC ketiga dalam kondisi durante operasi didapatkan robekan pada kandung kemih atau ruptur buli karena perlengketan hebat ya, dan ari-arinya pun bahkan sampai nempel melekat erat, tidak bisa dilepas, alias plasenta akreta. Ini nih yang sering terjadi ketika bekas SC, resiko perlengketan, plasenta akreta, atau ari-ari nempel di dinding rahim, atau bahkan di depan jalan lahir, hingga plasenta perkreta nempelnya ari-ari di buli ya, atau di kandung kemih, atau bahkan ketika hanya perlengketannya adanya di dalam rahim, tapi kok lengket di organ-organ lain sampai nempel di kandung kemih dan kandung kemihnya robek, sehingga kita harus join dokter bedah untuk mereparasi mukosa buli yang robek. Nah, makanya saya selalu bilang tidak ada jaminan SC 1 kali pasti aman, SC 2 kali pasti aman, SC 3 kali masih aman. Semakin sering SC, semakin resiko komplikasi dari bekas SC sebelumnya akan semakin besar, dan resiko perdarahan, kematian, dan berbagai masalah-masalah lain yang bisa kena ke usus, ke bulinya, atau vesika urinarianya, atau bagian-bagian lain dalam rahim, bahkan di luar rahim pun itu semakin besar. Jadi makanya saya nggak pernah bosan mengingatkan, lahir normal atau lahir sesar sama-sama perjuangannya hidup mati. Dan ditambah lagi, kalau udah pernah sesar jangan menganggap sepele, karena meskipun hanya 1 kali SC pun pasti ada resiko perlengketan dan berbagai komplikasi yang bisa menciderai organ-organ sekitar kandungannya, organ-organ kandungannya, bahkan nyawa ibu di operasi setelahnya bisa terancam. Nah, pentingnya pemeriksaan kehamilan tujuannya untuk apa? Untuk melihat rahimnya cukup aman nggak sih untuk bisa hamil lagi. Ketika sudah terlanjur hamil, kira-kira gimana? Ada kemungkinan nggak terjadi robekan atau ruptur uteri sebelum waktunya karena terlalu tipisnya segmen bawah rahim, atau bahkan ada perlengketan di bagian-bagian lain selain rahimnya. Itu tujuannya kenapa harus pemeriksaan kehamilan dan USG rutin. Kapan? Ya pastinya awal kehamilan trimester 1, trimester 2 2 kali, trimester 3 kalau bisa ya minimal 2 kali ya. Intinya adalah bekas SC 1 kali masih bisa lahir normal jika jarak anaknya dengan kehamilan ini minimal 18 bulan atau 2 tahun dan tidak ada indikasi-indikasi mutlak di waktu bekas sesar yang pertama, misalnya panggul sempit ya, atau ada masalah-masalah yang menghambat kemajuan persalinan, ya jelas itu nggak bisa normal. Tapi kalau sudah bekas SC 2 kali, yang ketiganya wajib di SC karena lebih banyak komplikasi yang bisa terjadi ketika dilahirkan normal, terutama ruptur uteri atau segmen bawah rahimnya robek sebelum waktunya, atau bahkan pada waktu proses persalinan karena tekanan kepala yang keluar dan berbagai masalah lain yang bisa terjadi. Apalagi bekas SC ketiga ya wajib di SC. Intinya bekas SC 1 kali masih bisa, SC kedua normal dengan syarat-syarat tersebut konsultasi sama dokter kandungan. Tapi kalau bekas SC kedua, yang ketiganya wajib di SC. Semakin sering SC, semakin resiko besar terhadap ibu dan bayinya. Jadi hati-hati, kalau sudah cukup ya sudah, mintalah disteril sama dokternya. Tapi kalau masih kurang, ingat, pikirkan baik-baik. Semakin sering SC resiko semakin besar. Maksimal berapa kali sih dok SC tuh? Nggak ada jurnal yang mengatakan berapa kali maksimal SC. Cuman kalau saya biasanya kalau udah 3 kali SC, saran saya langsung disteril. Tapi kalau masih mau hamil, silahkan asal tahu konsekuensinya. Oke, jangan lupa kontrol ke dokter kandungan, ikutin saran dokter kandungan, dan jangan berbuat yang aneh-aneh di luar instruksi dokter kandungan itu.